Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan Halakah 1 Abad NU Nahdlatul Ulama yang bertema gagasan kontributif membangun kemandirian Nahdliyin. Para pembicara dalam halakah ini mengungkapkan bahwa warga NU harus terus bergerak maju menjadi warga yang inovatif, tidak berhenti di tempat. Sugeng Bahagia mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama harus membangun sebuah keadaan yang memberi peluang atau mendorong warga NU atau Nahdliyin untuk terus maju mengembangkan diri, baik sebagai pengusaha atau entrepreneur atau sebagai profesional, juga sebagai pekerja biasa. Dengan demikian, kemajuan-kemajuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi warga NU bisa dicapai. Dia juga mengingatkan bahwa saat ini Indonesia sulit untuk menjadi negara maju, apalagi pada tahun 2045 nanti, karena pembangunan SDM dan teknologi di Indonesia pada saat ini itu berjalan di luar harapan. Dengan kata lain, masih sangat lambat. Bravos, your digital radio station. Saya ingin mendefinisikan kemandirian dulu, baru kemudian saya akan mengusulkan apa yang perlu dipikirkan dan apa yang bisa dilakukan ke depan bagi Nahdliyin, warga NU. Jadi saya ingin mengusulkan yang kita maksud kemandirian adalah jika sebagian besar atau rata-rata warga Nahdliyin adalah property owner. Itu satu. Yang kedua adalah jika sebagian besar warga Nahdliyin, warga NU adalah salariat atau profesional. Dan yang terakhir yang saya ingin mendefinisikan kemandirian adalah jika rata-rata dan sebagian besar warga kita adalah job holder, bukan jobless. Yang salariat tadi lawannya prekariat. Prekariat itu kadang bekerja, kadang tidak, kadang ada pendapatan, kadang tidak. Nah, yang saya maksud property owner adalah yang tadi dimaksud Pak JK, kita punya aset, kita punya bisnis, kita punya usaha sehingga UMKM maupun menengah. Jadi kalau sudah punya UMKM bagaimana bisa menjadi Mittelstand seperti di Jerman gitu, connected dengan perusahaan besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi 3 ciri itu Pak Jujun, property owner, salariat atau profesional, dan ketiga job holder. Sebab apa? Sebab ketiga itu yang kita sekarang masih kurang, yang NU sekarang itu masih kurang. Masih banyak adik kita yang jobless, masih banyak dari kita yang tadi prekariat. Kebetulan saya baru meneliti mengenai cakupan Jamsos untuk saudara kita yang PMI itu masih banyak yang tidak menjadi anggota atau peserta dari BB Jamsostek, sehingga dan itu karena kerumitan sistem dan lain sebagainya harus diperbaiki, sehingga itu menjadi tugas kita bersama bagaimana supaya mereka tercakup, termasuk bagaimana nelayan dan petani Pak Jujun bisa tercakup di dalam sistem jaminan sosial. Nah, bagaimana caranya kita bisa keluar atau hijrah dari kita jobless, dari kita prekariat, dan dari kita belum atau bukan property owner? Saya kira ada 2 yang bisa kita lakukan. Satu, kita perlu atau NU perlu mengajukan atau memperbaiki lingkungan keadaan untuk bisa dia lebih ramah kepada warga
agar warga Nahdien bisa mengalami atau memiliki kesempatan untuk dapat mobilitas sosial. Baik karena pendidikan, baik karena kredit yang tadi disebut Pak Rizal, baik juga karena kesempatan berprofesi baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kenapa? Karena memang institusi-institusi kita sekarang ini masih sifatnya eksklusif, ekstraktif. Bahasa lainnya itu masih sedikit banyak tertutup, masih sedikit banyak tidak terbuka kepada warga Nahdien. Saya kasih contoh di kampung saya sendiri, kita lagi punya proyek besar Pertamina dan ratusan triliun, dan itu Pak Bupati waktu itu kebetulan kader PKB Daimin punya ide untuk menjembatani kemungkinan yang akan bekerja di situ adalah high skill, middle skill, bukan dari kampung setempat. Maka Pak Bupati mengusulkan agar ada pendidikan politeknik agar warga lokal bisa memperoleh kesempatan bekerja di situ, sehingga win-win solution. Ya, yang high skill dapat, yang profesional dapat, tapi yang penduduk setempat yang rata-rata kita tahu sendiri di kabupaten kita, di banyak kabupaten kota itu SD SMP itu juga bisa memperoleh mata pencarian dan lain sebagainya. Jadi itu satu contoh, saya belum tahu sejauh mana itu terlaksana, tapi itu contoh model atau skema kemitraan yang diusulkan. Sayangnya habis itu tidak bisa ditindaklanjuti Caimin karena masa jabatan beliau berakhir. Itu satu contoh kemitraan, mungkin dalam arti lain kebijakan lokal konten ya Pak Rizal ya. Ya, tapi ini artinya bagaimana proyek-proyek besar itu juga bisa punya ukuran keberhasilannya adalah penyerapan lapangan kerja dari warga lokal gitu Pak Sujun. Sehingga tidak hanya yang berpendidikan tinggi yang ini yang dapat. Nah, sehingga itu satu cara yang menurut kami perlu dipikirkan dan dilakukan, dan yang menurut saya penting sekali adalah karena ini juga bukan hanya NU tapi Indonesia adalah kemungkinan besar kita akan sulit menjadi negara maju tahun 2045 karena masalah SDM kita dan teknologi kita tidak kita upgrade secepat yang kita inginkan. Memang sudah ada undang-undang pendidikan, tapi yang kita harus punya sebetulnya adalah agar ada perluasan secara sistemik dan masif keterampilan-keterampilan dan sertifikasi sehingga SDM kita sendiri itu siap untuk mengambil bagian, siap untuk memperoleh rezeki dari kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi tidak diambil oleh yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini memerlukan lingkungan yang harus diperbaiki sehingga katakanlah kesadaran dan tekad yang sudah disiapkan di dalam warga Nahdien itu sendiri itu bertemu dengan lingkungan yang lebih terbuka, bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka. Nah, saya kira NU sendiri sudah banyak melakukan pembenahan, perbaikan. Pak JK, Pak Rizal sudah pernah tahu belum ada sistem online sekarang, bisa iuran online, Kartanu segala macam itu sudah ada Pak JK. Jadi sudah ada kemajuan IT yang luar biasa. Hanya memang sekarang skala ini bisa diperluas, skala ini bisa dijangkau oleh semua warga sehingga warga itu sendiri yang berdaya bisa dengan mudah menyambut kemajuan-kemajuan tersebut. Nah, Malaysia punya misalnya undang-undang pengembangan SDM. Menurut saya ini barangkali yang bisa kita lakukan, yang intinya memudahkan warga untuk melakukan pelatihan kerja, memudahkan warga untuk dapat
mengembangkan profesi, adanya alokasi anggaran yang cukup besar, adanya kerjasama dengan industri, sehingga penguasaan skill itu tidak teori Pak Cucun, itu langsung praktek kerja, sehingga keadaan yang sekarang terjadi adalah 50% angkatan kerja kita tidak bisa mengisi lapangan kerja yang memang sudah ada. Nah, itu yang menurut saya kita harus melakukan lompatan SDM itu, dan menurut saya kalau itu kita lakukan bukan hanya tadi yang seperti dikatakan Caimin, bahwa kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi sebetulnya ketika kita menyelesaikan masalah kita sendiri, masalah Indonesia akan selesai. Jadi lemahnya SDM itu jika kita bergerak, jika kita mengambil kesempatan itu, rata-rata SDM Indonesia akan naik secara drastis, sehingga jebakan middle income trap atau jebakan kita terus-menerus seperti sekarang ini, itu yang berpendapatan rendah menengah itu bisa kita atasi. Dan kuncinya adalah pada SDM, tetapi ini bukan soal yang sekolah SD SMP saja, tapi intinya adalah soal menyiapkan skill, menyiapkan pelatihan kerja, beasiswa kerja, sehingga rata-rata angkatan kerja kita yang mungkin 50-60% adalah warga Nahdien itu menjadi lebih siap. Saya kira itu 1-2 kontribusi dari saya, mudah-mudahan berguna, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, your digital radio station.